Setelah sukses besar dengan drone kamikaze Shahid 136 di Ukraina, Iran kini telah meluncurkan versi barunya bernama Shahid 238 yang menggunakan mesin turbojet. Memang varian baru ini masih memiliki desain yang sama seperti pendahulunya, namun ia memiliki 3 subvarian dengan sistem pemandu dan pencari yang berbeda. Meskipun tidak diketahui apakah drone ini telah memasuki produksi massal, tapi kemungkinan besar tidak akan lama lagi drone ini masuk ke tahap itu, mengingat Iran punya keinginan yang kuat untuk memiliki armada drone yang besar dan beragam. Menarik juga untuk melihat apakah nantinya Rusia juga akan mengadopsi mesin jet tersebut pada klon Shahid 136-nya yang disebut sebagai Geranium 2 atau Geran 2. Rusia sendiri telah mendirikan pabrik drone khusus untuk memproduksi drone Iran itu sebagai bagian dari hubungan baik industri pertahanan yang sedang berkembang antara kedua negara. Selama pameran yang diselenggarakan oleh Korps Pengawal Revolusi Iran di Universitas Sains dan Teknologi Dirgantara Ashura di Teheran pada tanggal 19 November kemarin, 3 subvarian Shahid 238 dipajang di pameran ini. Terlihat jika drone di bagian paling kiri memiliki bagian hidungnya yang ditutupi dengan benda seperti lembaran putih, sedangkan yang di tengah-tengah benar-benar padat dan yang paling kanan memiliki bagian depan kaca. Ini berarti Shahid 238 paling kanan memiliki pencari elektrooptik atau inframerah, sedangkan drone yang di tengah terbang ke targetnya berdasarkan koordinat yang telah ditentukan, yang dipandu oleh kombinasi navigasi satelit dan sistem navigasi inersia. Sementara subvarian paling kiri mungkin memiliki pencari anti radiasi. Ini bisa digunakan untuk mencari pemancar frekuensi radio musuh, terutama radar pertahanan udara, yang memungkinkannya digunakan untuk menekan atau menghancurkan pertahanan udara musuh. Selain itu, drone ini dicat dengan warna hitam untuk mengurangi visualnya di malam hari, karena operasi drone yang digunakan Rusia di Ukraina utamanya sering terjadi pada malam hari. Meskipun tidak ada rincian yang diberikan mengenai spesifikasi dari Shahid 238, propulsi jet akan memastikan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada mesin piston. Ini merupakan fitur yang sangat bermanfaat ketika digunakan untuk mengejar target yang sensitif terhadap waktu. Tapi mesin jet yang lebih poros tentu akan mempengaruhi jangkauannya, kecuali kapasitas bahan bakarnya ditambah. Namun dengan ukuran badannya yang terbatas, apakah ukuran hulu ledaknya akan dikurangi untuk bisa membawa lebih banyak bahan bakar? Kelemahan lain dari Shahid 238 bertenaga jet adalah harganya yang tentu saja akan lebih mahal daripada versi bermesin piston, di mana sejauh ini harga rendah dari drone ini selalu menjadi keuntungan dalam penggunaannya. Misalnya Shahid 136 memiliki harga sekitar 20.000 US dollar per unitnya. Sementara itu, satu rudal udara ke udara jarak menengah canggih seperti AIM-120 yang ditembakkan oleh salah satu sistem rudal permukaan ke udara Ukraina berharga kira-kira antara 500.000 hingga 1 juta US dollar. Namun, jika harga Shahid 238 dinaikkan 2 kali hingga 4 kali lipat dari Shahid 136 sekalipun, itu masih akan jauh lebih murah daripada rudal jelajah dan juga akan cukup terjangkau untuk memungkinkan serangan besar-besaran terhadap target. Jika digunakan dalam peperangan, drone Shahid 238 harusnya akan lebih mengancam. Kenapa demikian? Sebagian besar kesulitan dalam melawan drone seperti Shahid 136 karena mereka memiliki ukuran kecil dan terbang rendah, serta muncul dalam jumlah yang sangat banyak. Sedangkan Shahid 238 akan menjadi target yang lebih sulit karena selain ukurannya yang kecil, ia memiliki warna yang gelap dan kecepatan yang lebih tinggi. Sistem pertahanan udara musuh tentu akan lebih ditantang oleh Shahid 238 yang memiliki performa yang jauh lebih tinggi. Waktu reaksi yang lebih cepat akan membuat mereka lebih tangguh, terutama saat digunakan dalam jumlah besar. Apalagi tersedia 3 opsi panduan yang berbeda yang dapat mempersulit musuh untuk mengalahkan drone ini. Tapi meski memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan versi mesin piston, namun harus dilihat bagaimana Iran memproduksi Shahid 238 yang menggunakan mesin turbojet. Kita tahu jika Iran masih memiliki keterbatasan dalam memproduksi mesin, jadi sejauh mana komponen asing akan berperan dalam produksi drone baru ini dan bagaimana cara Iran untuk mendapatkannya di tengah tekanan dari Barat yang berusaha membatasinya.